Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian. Perkenalkan, saya Rizka Stiani Mukti, peserta khusus jabatan PLDP 3, pendukung bisnis angkatan ke-16 dari PT LPP Agro Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan learning point dari modul yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan. Di mana dalam modul kepemimpinan ini saya akan membagi atau membahas dalam 3 poin besar, yaitu yang pertama tentang esensi kepemimpinan, kemudian efektivitas tim dan followership, dan yang ketiga adalah pengelolaan konflik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke poin pertama terkait dengan esensi kepemimpinan dari wewenang menuju pengaruh. Pada poin pertama ini mungkin saya akan memulai dengan pertanyaan yang kedengarannya sepertinya sederhana begitu ya Bapak Ibu, tapi sering membuat kita berpikir ulang. Apa sih perbedaan antara pemimpin dan manajer? Mungkin masih banyak dari kita yang menyamakan keduanya, padahal sebenarnya arti dari keduanya ini berbeda. Manajer sendiri lebih ditunjuk lewat jabatan begitu ya. Kalau untuk manajer lebih melekat sebagai jabatan. Dia lebih mengandalkan kepada wewenang, sistem dan prosedur, serta pengawasan. Fokusnya adalah doing the right things, yaitu melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan. Sementara pemimpin itu dipercaya bukan sekedar ditunjuk. Jadi mendapatkan kepercayaan untuk memimpin suatu tim begitu ya. Jadi ia lebih mengandalkan kerjasama dan juga menumbuhkan kepercayaan untuk mengajak orang lain melakukan hal yang benar untuk mencapai tujuan bersama atau doing the right thing. Jadi kalau manajer lebih kepada metodenya, kemudian kalau pemimpin sendiri adalah arah dan juga pengaruh. Jadi seorang pemimpin itu lebih mengarahkan dan juga mempengaruhi timnya. Kemudian dari situ muncul lagi pertanyaan. Sebagai seorang pemimpin, perilaku-perilaku yang hebat itu seperti apa sih? Atau perilaku-perilaku pemimpin yang hebat itu seperti apa sih? Nah, di dalam materi ini kami mendapatkan informasi mengenai 5 behaviors of great leaders. Di mana di sini ada 5 perilaku. Yang pertama yaitu model the way, di mana seorang pemimpin memberikan contoh langsung. Kemudian yang kedua ada inspire the shared vision, seorang pemimpin menginspirasi visi bersama untuk mencapai visi atau tujuan bersama begitu. Kemudian yang ketiga adalah challenge the process, di mana pemimpin mencari peluang untuk mengubah suatu keadaan atau mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan atau merubah organisasinya menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, enable others to act, yaitu memberdayakan orang lain untuk bertindak. Dan yang terakhir adalah encourage the heart, di mana seorang pemimpin menyemangati dari hati. 5 perilaku ini bukan bawaan lahir begitu ya. Jadi seseorang langsung memiliki kemampuan ini dan dia pasti akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tidak begitu ya. Jadi 5 perilaku ini bisa kita latih begitu secara terus-menerus sehingga bisa menjadikan kita pemimpin yang hebat, memimpin tim kita sendiri seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang kami pelajari di sini adalah keterampilan dasar seorang pemimpin. Jadi untuk memunculkan perilaku-perilaku pemimpin hebat itu didukung juga dengan 7 keterampilan dasar, di mana 7 keterampilan dasar pemimpin ini biasa disingkat CLEM atau Comparative Leadership, Effectiveness Measurement, Model, dan juga Kuesioner. Di mana CLEM ini mencangkup dari planning, kemudian tuning up, lalu organizing, motivating, changing, supervising, dan juga caring quality. Di mana 7 keterampilan dasar ini juga didukung oleh 6 leadership skill inti, di mana 6 skills leadership inti ini terdiri atas kemampuan komunikasi yang baik, pengambilan keputusan, kemampuan beradaptasi, kemampuan membangun hubungan, berorientasi pada tujuan, dan juga melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi dalam membentuk suatu pemimpin begitu ya, itu perlu dilakukan adanya didukung oleh 7 keterampilan juga dan juga 6 leadership skill sendiri untuk bisa memunculkan kepemimpinan yang hebat seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke poin pembelajaran kedua yaitu terkait dengan efektivitas tim dan juga followership.
di mana pada materi ini bisa disampaikan bahwa efektivitas tim dan followership ini merupakan dua sisi yang saling melengkapi, begitu Bapak Ibu sekalian. Kita sering fokus membahas soal pemimpin, tapi jarang ada yang membahas soal pengikutnya atau timnya, begitu ya. Padahal tim yang efektif itu butuh keduanya berjalan bersamaan. Jadi di mana um, pemimpinnya harus berjalan bersama, pengikutnya pun mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpinnya, seperti itu. Nah, ciri-ciri tim yang efektif itu seperti apa sih? Apa saja gitu ya? Dan di materi modul kepemimpinan ini ada 4 ciri tim yang efektif. Yang pertama adalah adanya kesatuan tujuan. Jadi semua orang di dalam tim itu tahu mana arah yang akan dituju, tujuannya apa, yang visinya itu apa, sehingga semua tim bisa berjalan bersama untuk mencapai kesatuan tujuan. Kemudian yang kedua adalah pembagian tugas yang baik, sinergi antar anggota tim, dan juga koordinasi serta keselarasan yang solid. Nah, 4 pilar ini biasanya saling mengunci. 4 ciri-ciri ini itu akan saling mengunci sehingga tim ini dapat berjalan dengan baik gitu ya, dapat mencapai tujuan bersama dengan sebaik mungkin. Kemudian selain tim yang efektif, kita juga perlu adanya followership. Nah, followership di sini bukan hanya sekedar follower atau pengikut gitu ya, yang hanya mengikuti. Tapi di sini adalah kita memerlukan followership yang berkualitas. Di mana berkualitas di sini adalah followership itu memiliki kapasitas untuk dapat menerima begitu ya, mengikuti arahan secara proaktif dan juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang nyata begitu ya untuk mewujudkan tujuan tim itu sendiri gitu. Sehingga followership itu harus yang berkualitas. Ya tentu saja itu merupakan followership yang aktif begitu ya, bukan followership pasif yang hanya mengikuti begitu saja arahan dari pemimpinnya. Jadi seorang followership itu juga mampu untuk proaktif, jadi menyampaikan usulan-usulan maupun um, mendukung kebijakan daripada pemimpinnya sendiri. Kesuksesan tim memang ditentukan oleh kepemimpinan, tetapi kualitas pemimpin itu bisa optimal kalau didukung oleh pengikut ataupun tim yang mendukung kepemimpinan itu sendiri. Jadi dalam tim itu 3 komponen ini harus saling melengkapi, begitu ya, dalam pengelolaan efektif tim dan juga followership yang berkualitas, sehingga seorang pemimpin itu mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik dan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya poin yang kami ambil dari materi kepemimpinan sendiri adalah pengelolaan konflik atau mengelola konflik sendiri. Dalam mengelola konflik ini, bisa dikatakan bahwa konflik itu pasti ada, begitu ya. Jadi dalam suatu tim, karena terdiri dari banyak kepala, banyak orang, sehingga konflik itu bisa jadi itu akan terjadi. Dan kita sebagai tim itu bukan untuk menghindar, tetapi kita perlu menghadapi dan mencari jalan keluar sendiri dari konflik itu. Nah, mungkin kita informasikan dulu ataupun kita pahami dulu mengenai sumber-sumber dari konflik itu sendiri. Yang pertama, di sini ada 6 sumber konflik. Biasanya terjadi adanya konflik itu karena adanya perubahan organisasi. Kemudian yang kedua, komunikasi yang tidak efektif, adanya benturan nilai dan budaya, kemudian benturan kepribadian, kebijakan dan praktik kerja yang tidak sinkron, jadi mungkin aturan dan juga apa yang sudah dilakukan perusahaan tidak sejalan begitu ya, tidak sesuai. Kemudian adanya manajemen yang bertentangan, sampai dengan kompetisi atas sumber daya yang terbatas. Jadi adanya kompetisi-kompetisi dari sumber daya yang ada itu yang membuat adanya konflik-konflik kecil, sehingga konflik-konflik kecil itu bisa menjadi besar karena dari beberapa orang yang ada di dalam tim tersebut. Selain itu, setelah konflik kita ketahui, ada beberapa cara begitu ya, resolusi konflik yang bisa kita lakukan. Dalam materi ini kami mendapatkan ada 5 gaya resolusi konflik.
Di antaranya adalah kita dengan melakukan competing, kemudian ada collaborating, ada compromise, ada avoiding, dan juga ada accommodating. Kelimanya ini dipetakan dari dua dimensi, di mana seberapa penting mencapai tujuan dari tim kita itu sendiri, dan seberapa penting menjaga hubungan dengan pihak lain. Misalnya kalau tujuan yang sangat penting, tapi hubungan juga penting untuk dijaga, seperti itu. Kita cenderung memilih untuk collaborating. Tapi kalau semisal ada hubungan yang lebih penting, dan tujuan bisa dikompromikan, kita bisa memilih cara accommodating, jadi mengakomodasi begitu ya konflik-konflik yang ada. Konflik manajemen itu merupakan proses menyelesaikan sengketa dengan meminimalkan hasil negatif. Dan seorang pemimpin yang efektif itu memilih gaya sesuai dengan situasi. Jadi dari 5 gaya yang ada itu, seorang pemimpin pasti akan mempertimbangkan resolusi yang tepat untuk menyelesaikan dari konflik-konflik yang ada. Sehingga pemimpin yang efektif itu pasti akan memilih sesuai dengan situasinya, kepentingannya, dan juga hubungan yang dipertaruhkan dalam arti dalam konflik ini apa saja yang dipertaruhkan, apakah nanti akan membebankan pada hubungan di timnya ataupun pihak lainnya, seperti itu. Jadi tidak hanya bisa menggunakan satu gaya yang sama, tapi seorang pemimpin yang efektif pasti akan memilih gaya resolusi konflik yang tepat dalam menentukan dengan melihat pada situasi, kepentingan, dan juga hubungan yang dipertaruhkan. Baik, mungkin itu saja materi dari modul pertama kepemimpinan yang kami dapatkan ada 3 poin besar tersebut. Mungkin selanjutnya kita akan bertemu lagi pada modul kedua selanjutnya. Selamat pagi dan terima kasih Bapak Ibu sekalian.